Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Syafri Fatir Pasuri, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Di sini saya akan membahas tentang materi saya yang akan bawakan, yakni pembelajaran Makapa Doangan. Ada di sini yang tahu doangan? Sudah? Sudah tahu? Doangan itu apa? Hah? Ya, betul sekali. Ya, jadi capaian pembelajaran hari ini yakni pada kompetensi dasar saya yakni pada 3.4, yakni siswa harus mampu memahami hakikat dan fungsi doangan, mengungkapkan makna dan doangan itu sendiri. Yang kedua, pada bagian 4.4 terampil melafalkan dan menulis teks doangan. Dan tujuan pembelajaran yang saya akan bawakan yakni terdapat pada indikator pencapaian, yakni yang pertama siswa mampu menjelaskan hakikat dan fungsi doangan. Yang kedua, siswa mengungkapkan makna teks doangan. Yang ketiga, terampil melafalkan teks doangan. Dan keempat, siswa terampil menulis teks doangan dengan ejaan lontar dan mati. Di sini ada yang tahu lontar? Tahu lontar? Kita? Enggak. Kita? Lontar itu kalau di pikir-pikir seperti apa itu lontar? Kita? Ya, jadi lontar itu adik-adik seperti karangan, kawama, itu adalah salah satu bahasa daerah dari Sulawesi Selatan, tepatnya di suku Makassar. Ya. Doang. Dan bisa. Jadi saya akan menjelaskan apa itu doangan. Doangan merupakan salah satu jenis puisi lama sastra Makassar yang hampir sama dengan mantra bahasa Makassar. Pengertian yang dijelaskan oleh Budiono menjelaskan bahwa mantra adalah perkataan atau ucapan yang mendatangkan gaya gaib. Doangan yang dipelajari kali ini adalah doa yang berhubungan dengan keselamatan diri orang lain agar terhindar dari gangguan setan atau mahara bahaya lainnya. Ya, pemahaman konsep. Intinya dari segi etimologi kata doangan terdiri dari dua morfem, yaitu morfem bebas, doangan yang berarti doa, mohon, minta, harap, dan morfem terikat seperti akhiran am. Dari kata doa itu jika digabungkan dari doa dan ngan, doangan berbeda dengan makna permohonan. Jika digabung, doangan yang memiliki berkah yang mengandung kesaktian atau kekuatan gaib yang diyakini oleh pemakainya. Ya, dalam pemakaian doangan itu kita harus mensucikan diri dulu, seperti percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tergantung kepercayaan diri masing-masing. Ya, keterampilan berbahasa dalam cerita menentu pengisingan. Teks doangan itu seperti ini. Ya, saya bacakan dulu. Punna kita baca. Dengan yang artinya kalau kita mau turun ke tanah atau mau keluar dari rumah, kita harus membaca ibu ta, ikau ta, konjo. Palewa matala sakku, erang amange kamian matenya. Artinya, wahai tanah yang kuinjak, luruskanlah jalan hidupku, bawalah aku ke tempat yang paling baik. Jadi makna dari teks doangan yang saya sampaikan pada kali ini, yakni kita harus membaca doa sebelum keluar rumah,
atau sebelum beraktivitas di luar rumah agar terhindar dari masalah-masalah yang akan terjadi di luar. Ya. Selanjutnya, jadi setelah saya menjelaskan beberapa pengertian dan contoh-contoh doangan tadi, mungkin teman-teman bisa mendefinisikan atau menjelaskan apa itu doangan. Bisa? Kita? Kalau doangan meminta doa sebelum melakukan aktivitas. Ya, betul sekali. Itu mungkin salah satu jawaban yang bisa diterima. Yang kedua itu membaca doangan. Jadi ada yang bisa baca doangan yang ini? Teman-teman. Atau ke Arika? Di situ saja. Ikaw buta kunjo, palewanga talasakulu, era namanya kaminang matemea. Artinya, wahai tanah yang terinjak, luruskanlah jalan hidupku, bawalah aku ke tempat yang paling baik. Ya, terima kasih dari pembawaan dari saudara Arika. Mungkin bisa diberi aplaus dulu. Ya, mungkin itu salah satu materi Papa Biasa yang berjudul doangan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih terhadap siswa dan kakak-kakak sekalian. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.